52 ayat 13. Ya, itu Yesus anak Maria. Karena memang apa? Mesias harus menanggung segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan juga. Bahwa yang datang itu adalah Mesias yang disebut sebagai raja. Ya, dan hamba yang menderita di sini, ya, my servant the Messiah. Messiah, Mesiha. Hamba yang menderita adalah Yesus Kristus. Dan memang dia adalah Mesias. Di sini saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 dan juga Yesaya 52 dalam Targum Jonathan memang mengatakan itu adalah Mesias. Dan Bang Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 adalah Mesias. Adalah Mesias. Dan memang Mesias menderita. Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13 menderita dia. Karena memang apa? Dosa yang mengakibatkan kematian. Karena kematian mengakibatkan dosa. Dan maka dari itu, obat dari dosa-dosa manusia seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan adalah apa? Dalam Targum Jonathan adalah Mesias. Ya. Saya terjemahkan ke Indonesia. Dia mengatakan obatnya adalah Raja, Mesiha. Ya. Dan memang Mesias menderita seperti Targum Jonathan yang dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Dan memang itu adalah Mesias. Bukan yang lain. Atau Yesus yang lain yang disalibkan. Kalau Yesus yang tidak disalibkan, yang utuh badannya, yaitu adalah Isa Barabas, Yesus Barabas. Yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami apa adalah Yesus Barabas. Yang tubuhnya utuh, Yesus Barabas. Tetapi Yesus anak Maria disalibkan. Karena memang dia harus menggenapkan segala nubuatan tentang Mesias itu. Mesias menderita, ya. Ya, Mesias menderita, ya. Sehingga pertanyaan saya untuk Bang Juma, ya. Ya, saya minta data yang secara yang betul-betul legalnya bagus, ya. Menurut Bang Juma, ya, tunjukkan data apa arti dari Mesias. Ya, saya minta data yang lengkap. Apa arti dari Mesias? Karena Mesias ini datang dari Israel. Apa arti dari Mesias? Ya, ya. Pengakuan dari seorang yang namanya Longinus, ya. Pengakuan dari seorang yang nama Longinus, nih saya tunjukkan. Ya. Ini dalam katakombe, ya, .org. Seorang yang namanya Longinus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nih, seorang yang namanya Longinus. Dan bukan cuma Longinus, Petrus pun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nanti saya buka setelah ini. Pertanyaan saya minta Bang Juma tunjukkan data yang secara legal arti dari Mesias. Ya, sesungguhnya. Data yang valid sehingga kita memahami Mesias itu apa. Silakan. Saya kasih waktu kesempatan ya untuk Bang Juma untuk menyatakan apa arti dari Mesias. Saya step by step pertanyaannya, ya. Saya harap Bang Juma bisa memahami pertanyaan saya dengan baik. Tunjukkan datanya, ya. Datanya, saya minta datanya. Oke, itu pelajaran anak SD itu, ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti kemauan beliau. Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh, nih. Al-Masih, nih, Mesiah, yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan, ya kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kitab Anda nih.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim. Bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8, nomor 28. Ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan, bukan tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya, dan kemudian dia katakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia, mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20, nih, Yohanes 20 nih, kitab saudara. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuh, dari kubur. Tuh, kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian. Dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim, yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan, orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana loh? Kristus yang mana itu? Coba Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan. Baik, itu tadi adalah menutup putaran ketiga ya. Dan Bang RK akan memulai putaran keempat. Itu berarti tinggal 2 putaran lagi, kita akan segera masuk ke head to head. Tapi kalau aku masuk berarti ada beberapa catatan. Seperti biasa, Bang Suma belum melakukan pelanggaran apapun, dan memang di putaran ini teman-teman yang ada di bawah, terima kasih karena kalian peka terhadap aturan di room ini dan sudah mengingatkan. Tetapi kalian harus ingat, aku udah bilang ke kalian bahwa di putaran pertama itu hanya berlaku 2 aturan. Yang pertama, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan dalam bentuk apapun. Yang kedua, harus bawa data. Itu aja. Dan dari tadi baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada yang melanggar 2 aturan itu. Host,
Tapi tadi Bang Zuma ada pakai AI segala macam, bukannya itu aturan. Itu nanti akan berlaku di TikTokan, teman-teman. Ya, yang untuk pembidasan itu tidak masuk aturan. Oke, jadi kita jangan cepat menyalahkan seseorang. Aturan sudah tertulis. Yang berlaku aturan di sini hanya dua, tidak boleh ada penghinaan penistaan dan wajib tunjuk data. Data apapun itu, termasuk Bang RK waktu tadi bilang belum ada ISBN, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang berlaku hanya dua. Nanti setelah TikTokan head to head, nah itu akan lebih menyebalkan aturannya. Karena AI nggak boleh, yang terhormat Bang Zuma, ChatGPT nggak boleh, Blogspot nggak boleh, sumber yang kurang jelas juga nggak boleh Bang RK. Meskipun saya beli bukunya sebelum ada ISBN-nya, tetap ditolak seperti itu. Pernyataan sepihak dari tokoh tertentu, misalnya dari Sarapan Pagi juga nggak boleh Bang RK. Dan saya harus menegaskan beberapa hal, bahwa dalam keadaan apapun jangan menyetujui pendapat lawan ya. Bang Zuma jangan pernah mau setuju dengan Bang RK. Bang RK jangan pernah mau setuju dengan Bang Zuma. Karena ini debat bukan diskusi. Lalu berikut teman-teman fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Berarti kita sedang membahas Yesus Kristus, bukan membahas Isa. Makanya benar jawaban Bang Zuma tadi bahwa di keislaman udah fix ya, sudah selesai keimanannya. Kita sedang membahas Yesus dengan topik kapan nih jadi Kristus gitu. Kita sedang tidak membahas Isa. Saya memperbolehkan mirroring nanti di head to head, tetapi dengan analogikal yang setara. Misalnya ketika ingin membahas Yesus Kristus, mau ada mirroring dengan kebutuhan comparison ke Nabi Muhammad SAW boleh, atau nanti mau dari segi langsung Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus ke Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Di luar itu nggak boleh. So kita tidak sedang membahas Isa malam hari ini, tetapi kapan Yesus menjadi Kristus. Ini kita akan masuk ke putaran keempat, itu berarti 2 putaran terakhir lagi dan kalian akan tektokan. Sejauh ini Bang RK, Bang Zuma tidak ada pelanggaran sama sekali. Saya merasa terhormat. Terima kasih untuk kalian berdua. Kolom komentar bebas. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Kita akan lanjut putaran keempat. Dibuka pertama oleh Bang RK akan berbicara. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Adonai yang diurapi. Ya, dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias. Mesio. Ya. Kemudian tadi saya ingat ya, ada beberapa pandangan dari Bang Zuma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Zuma yang mengatakan bahwa, maaf saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan then alive again, ya bab ketiga. Ya, the third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit. Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Zuma, Bang Zuma ya, maaf ya. Ya. Kemudian, kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup, dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya. Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya. Ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias
dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya, ini dalam Sukah 52a. Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52a ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma. Tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias. Sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan. Targum Jonathan 52, Yesaya 52. Merujuk pada Mesias yang menderita, hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga, dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. The Antiquities of the Jews. Ya. Dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI, data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, saya harap ya Bang Juma tunjukkan data yang valid ya tentang apa arti dari Mesias itu. Ya, pribadi yang diurapi itu. Ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu? Ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan, Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus. Mesias yang diurapi tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi. Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya dua kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu. Bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana. Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih. Di data nomor 33 itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara dua oknum. Ada Kristus
yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini begitu keluar dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertaubat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya tongkat kerajaan dari Sion ya pada hari tentaramu ayat ke-4. Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini, bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias, adalah tuannya ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan, ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Jika Daud menyebut dia Mesias adalah tuannya, jadi orang Israel menyangka Daud ini raja besar. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya.
Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ini kan? Lukas 2 ayat 11, dia adalah Mesias, Hamasya, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesias. My servant Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam perjanjian baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam tarikh ini, Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka di dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Suka 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya. Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesias, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh, dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan merujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik. Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka. Dan kepada Daud, raja mereka, yang ku bangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea. Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka. Dan Daud, raja mereka, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? (25) Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasya. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung.
Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu? Kalau Anda percaya, coba siapa Kristus palsu itu? Silakan. Selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Ini berarti 2 putaran tersisa. Setelah itu kalian akan bertemu di head to head langsung, TikTokan ya, debat langsung tanpa timer. Sebelum kita membahas ke topiknya, teman-teman, saya harus memberikan apresiasi khusus. Entah kalian di bawah merasakan atau tidak, tapi Bang Zuma dan Bang RK benar-benar menunjukkan manner berdebat yang sangat terhormat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan. Ini adalah sebuah kebanggaan untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah, juga teman-teman Kristen yang ada di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. 2 putaran terakhir saya mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, tolong jangan menyetujui pendapat lawan. Dan kita sedang fokus pada kekristusan dari Yesus berdasarkan sumber utama, yaitu kitab suci. Yang tadi Bang Zuma udah mulai dari Alkitab. Dan teman-teman, kalau bisa volume kalian diturunin dikit karena terdengarnya cukup keras. Tapi sejauh ini masih aman seperti itu. Dan slow down. Karena sejauh ini baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada catatan merah apapun dari saya dan tim yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak. Sebagai info, sekarang juga ada beberapa channel YouTube yang menayangkan live debat kalian, dan ada 2 channel di luar YouTube yang sedang menayangkan live kalian. Untuk siapapun yang mendengar debat profesional ini, apapun yang berurusan dengan pidana dan atau perdata adalah tanggung jawab sepenuhnya Superboy. Bang Zuma dan Bang RK hanya melakukan tugasnya sebagai debater di atas. Kita akan lanjut, teman-teman. Tolong untuk bantu memberikan semangat kepada jagoan kalian yang ada di atas, dibantu tap-tap layarnya saja. Terima kasih banyak. Bang RK akan membuka putaran kelima, lalu putaran keenam. Get prepared. Oke, terima kasih. Sekarang di putaran selanjutnya ini saya boleh mirroring ya. Jadi gini, ya. Dari tadi kan ditanya tentang Yesus terus kan?
Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Juma. Ya, di dalam surat Al-A'raf 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, pertanyaan saya, Taurat yang mana, Injil yang mana? Ya, saya minta Bang Juma tunjukkan data, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Ya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis dalam Taurat. Saya minta data yang valid, ya, yang resmi, ya, kalau memang nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi, ya, saya tahu Bang Juma akan menjawabnya di mana. Dia akan membuka tafsir Kemenak di Ulangan 18 ayat 18. Nih. Saya yakin Bang Juma akan bawa data ini. Yohanes 14 ayat 16. Ya, tetapi bukan itu pertanyaan saya Juma. Bang Juma, bukan itu. Ya. Ketika gereja Katolik, ya, saya menunjukkan data. Ketika gereja Katolik, ya, ingin mengkanonkan kitab Perjanjian Lama, ya, ada yang namanya etika. Ya, ini buku ISBN ya. Ya. Menelusuri tulisan-tulisan Deuterokanonika ya. Di halaman ke-27. Ada yang namanya Gereja Katolik ya. Ya. Dokumen Komisi Kitab Suci yang berjudul The Jewish People and Their Secret Scripture in the Christian Bible, disingkat dengan JPSS. Sebenarnya dimaksudkan untuk memajukan hubungan yang dekat antara Gereja Katolik dan Yudaisme. Ya. Pertanyaan saya, ketika Kemenak menafsirkan ini, silakan tunjukkan datanya. Kalau tidak, kalau memang ini adakah data yang valid, ya, bahwa sudah ada hubungan antara kedua belah pihak, antara Kemenak dan juga teman-teman, ya, yang beragama Islam atau dari Yahudi, ya, harus ada punya hubungan. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, lantas Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang ini tidak ada datanya, saya minta jurnal yang resmi, hubungan kesepakatan, kalau memang Ulangan 18 ayat 18, Yohanes 14 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad, saya minta di mana kesepakatannya antara orang Kristen dan juga Kemenak masalah ini. Kemudian kedua, saya berbicara Taurat. Kalau memang tidak ada, Taurat yang mana yang membicarakan tentang Nabi Muhammad? Itu pertanyaan saya. Saya harap Bang Juma bisa menyampaikan. Saya mirroring kan? Karena saya nggak bisa mirroring dengan Isa. Itu kesepakatan di room ini. Ya. Aturan. Jadi saya nggak bisa mirroring. Ya. Mirroring sesuai kesepakatan adalah tanyakan tentang Nabi Muhammad. Jadi saya tanyakan tentang Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf 157. Bahwa Nabi Muhammad yang tidak pandai baca tulis tertulis dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Injil yang mana? Kalau memang Injil Yohanes 14 ayat 16, pertanyaan saya, sudah adakah kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan juga Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II? Saya bisa tunjukkan datanya, dan saya punya buku. Nih, beberapa buku saya punya. Ini buku JPSS. Ya, saya bisa tunjukkan. Saya minta data yang valid, jurnal yang resmi, seperti yang dilakukan oleh Gereja Katolik dan Yudaisme dalam semangat Konsili Vatikan II, atau ada hubungan antara Kristen dan juga Islam, sehingga Yohanes 14 ayat 16 ditafsirkan oleh Kemenak. Saya minta jurnal yang resmi. Saya tidak minta yang mana-mana. Ya, karena saya tidak bisa mirroring dengan Isa, ya saya tanyakan mirroring dengan Nabi Muhammad. Dengan hormat. Ya, itu aturan debat ini, di sini. Saya nggak keluar dari tema. Saya tetap berada di dalam tema, ya, dan saya ingin bertanya. Nih. Pertanyaan saya simple nih. Nggak kemana-mana. Karena saya mau mirroring. Dari tadi saya merasa terdesak, Kak. Terdesak karena saya ditanya iman Kristen terus. Makanya saya mirroring. Nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Injil yang mana? Taurat yang mana? Oke.
Saya jawab dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi yang dikatakan kemudian di dalam Al-Quran itu Tauratnya Nabi Musa, bukan Tauratnya Kristen. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, dan kawan-kawan. Jadi kalau saudara bisa menunjukkan Tauratnya Nabi Musa, saya akan tunjukkan namanya nabiku di situ. Sekarang mana Tauratnya Nabi Musa? Kalau saudara bisa menunjukkan Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, saya akan tunjukkan namanya. Anda bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Tidak bisa kan? Yang Anda tunjukkan hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal oleh Nabi Isa, bahkan Yesus pun tak mengenalnya. Sekarang yang Anda gunakan perjanjian lama itu Nabi Musa tahu, ada validasi. Dari Nabi Musa kepada siapa? Kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa? Sampai kepada Kristen. Lihat mana? Bukankah di tangan kalian cuma terjemahan? Kitabnya Nabi Musa yang diterima di Gunung Sinai itu mana? Tunjukkan itu dulu, baru saya tunjukkan kemudian kitabnya, namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran saya mengatakan apa tentang kitab kalian? Nih, saya bacakan ayatnya. Karena sebenarnya ini enggak ada, kupikir Anda sanggup menghadapi saya dengan tema ini. Ternyata Anda enggak sanggup, enggak menjawab dari tadi pertanyaan saya. Ini Al-Quran saya mengatakan, wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka, ini Al-Quran, ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Nah sekarang Anda tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Boleh Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi Musa yang bisa Anda tunjukkan kepada saya? Ada kitabnya Nabi kami Isa alaihissalam Anda bisa tunjukkan kepada saya? Kalau ada silakan tunjukkan kepada saya. Al-Quran saya mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Mana kitabnya Nabi Musa? Tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Isa? Tunjukkan. Ada. Yang kamu tunjukkan itu paling kitabnya orang-orang Belanda yang pernah menjajah di Nusantara ini. Sampai sini paham? Hah? Ini tidak ada kaitannya dengan tema kita. Ini tugas saudara, tunjukkan. Siapa Yesus yang diangkat tangan kanan Elohim tanpa mengalami kematian, tanpa ditinggal di alam kubur? Dan siapa Kristus yang keluar dari kubur ini, yang tiba-tiba menjadi Kristus bagi orang Roma? Ingat, yang menyalibnya itu orang Roma. Orang Israel harus tahu bahwa pada hari ini Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untukmu. Yesus mengatakan, Kristus yang telah lahir sudah Kristus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Matius 24 nomor 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Itu jelas itu kata Yesus yang asli itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristus palsu yang dimaksud ini yang mana? Karena Kristus asli itu anak Maria, lahir kemudian lalu dikatakan tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di alam kubur, dan diangkat, dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Lalu siapa yang mati, yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalibnya, itu siapa? Silakan kalau Anda bisa jawab. Jangan lari kemana-mana. Kalau Anda nggak sanggup dengan tema ini, karena Anda yang nantang saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada orang-orang Kristen Indonesia, kalian penyembah-penyembah Kristus yang beda dari anak Maria. Kristus yang kalian sembah itu adalah Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia mati. Sebelum dia mati dia bukan Kristus. Nah, lalu hubungannya dengan Kristus palsu itu jelas bukan? Kristus palsu itu jelas bukan? Oke, terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa
ya, kitab yang apakah Bang Juma, ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya, nih, simple nih, Bang Juma, ya, ya. Ini kita bisa buka ya, Bang Juma, ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya. Ya, kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sabar. Oke, Al-Maidah 45, oke, sabar pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepadanya nyawa ganti mata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21. Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan, bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya, adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya, di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53, nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Silakan.
Baik, saudara, Anda mengambil Yesaya 53. Kalau Anda membaca di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 1, jelas sekali diterangkan di Yesaya 1 itu. Saya bukakan ya. Sabar. Kita buka di Yesaya 1. Sebenarnya kalau kita sudah hafal data itu tidak perlu ditunjukkan lagi, tapi nggak apa-apa. Ini makan waktu banyak sih sebenarnya. Oke. Nih, saya tunjukkan kepada saudara. Supaya Anda belajar sedikit ya temannya. Nih, Yesaya 1 nih ya. Nih. Ini menceritakan apa? Buku ini berisi tentang pesan-pesan Yehuda dan Yerusalem yang dinyatakan Allah kepada Yesaya anak Amos pada masa usia Yotam, Ahaz, Hezekia dan yang memerintah di Yehuda. Nih. Saya ulang ya, nih. Jadi Yesaya itu memiliki penglihatan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, penglihatan yang membahas tentang apa? Tentang Raja Amos, Uzia, Yotam, Ahaz, Hezekia yang memerintah di Yehuda. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Paham ya, Dek? Gak ada hubungannya dengan Yesusmu. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan 33 nomor 4 nih. Ulangan 33 nomor 4. Ada hal yang perlu saudara pahami di situ. Bagaimana kemudian jelas dikatakan di sana. Kita lihat di Ulangan 4. Ini ya. Saya bacakan ya. Mana nomor 4-nya ini? Ini Anda lihat apa yang dikatakan di sana. Torah sefalanu, nih, Mose kehilap Yakob, nih. Yakob. Jadi Torah ini adalah hak kepunyaan Bani Yakob. Bukan untuk Kristen. Bukan untuk Kristen, saudara. Belum lagi kalau Anda membaca Mazmur 147, 19, nomor 12. Ya. Kalau Anda minta saya tunjukkan Mazmur. Kita baca, original teksnya kita baca. Ini kitabnya orang Yahudi ya. Nah ini. Kita baca Mazmur nih. Data nomor 19-nya. Tuh. Mungkin Anda bisa baca Ibraninya. Di situ jelas sekali dikatakan bahwasanya hukum-hukum yang diberikan kepada Yakub itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Megib de Faraf. Nih. Le Yakub kukaf le misfatap le Israel, cuman kepada Israel saja, tidak diberikan kepada orang lain. Aturan-aturannya itu tidak diberikan kepada bangsa lain. Lo asaken lekol goy omis patim bal yedaum. Haleluya, haleluya, haleluya. Hukum-hukumnya yang datang kepada Yakub, yang diberikan kepada Israel, tidak diberikan kepada bangsa yang lain. Ente siapa? Bani Yakub. Ente Bani Israel. Bukan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub. Jadi Al-Quran hanya menyinggung orang Yahudi, bukan ente yang harus protes. Orang Yahudi yang harus protes. Ketika Al-Quran bercerita tentang hal tersebut, bukan ente yang harus ribut. Yang harus ribut itu orang Yahudi, bukan ente. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda tadi menyinggung itu kan? Al-Quran saya mengatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Berarti Nabiku menjelaskan dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Jadi kalau ada hal yang sama yang kamu dapatkan dari kitabnya Yahudi yang bukan kitab saudara, ya Al-Quran saya sudah mengatakan itu, bosku. Ini kitabnya orang Yahudi loh yang dibahas ini. Sedangkan yang tema kita kan Kristus. Anda menantang saya kan bahas Kristus. Nyebrang kemana-mana. Berarti Anda tidak sanggup membedakan antara Kristus palsu dengan yang asli. Itu sama halnya Anda sudah melambaikan tangan. Kalau sudah tak sanggup, kita tutup aja. Nggak usah panjang lebar kita. Gitu kawan.
Selamat malam 13.700 penonton yang ada di bawah. Apa kabar semuanya? Boleh seru-seruan, jangan lupa makan malam dan jangan lupa untuk banyak minum air putih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Di antara 4 Big Match malam hari ini jujur sangat daging ya, sangat penuh isi. Baik Bang Zuma maupun Bang RK menyampaikan banyak sekali data, sementara saya cross-check di berbagai sumber. Data yang dibawa oleh Bang Zuma, Bang RK semuanya valid. Terima kasih. Beberapa catatan sudah masuk ke penilaian, tetapi belum bisa saya spill sekarang. Dua-duanya sama-sama memberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi sekali lagi saya bersumpah atas nama Dialektika untuk membawakan acara ini seprofesional mungkin, teman-teman. Kita akan masuk ke head-to-head tektokan langsung. Tetapi ada extra timing 1 putaran. Seperti yang saya janjikan bahwa kita punya extra timing ya, baik di babak pertama maupun babak kedua. Jadi Bang RK akan mendapatkan 1 kali putaran lagi 5 menit. Bang Zuma terakhir 1 kali putaran lagi 5 menit. Jadi mungkin ada yang bold point yang mau ditekankan atau apapun bisa. Setelah itu timer akan dimatikan. Kalian berdua akan bertemu dalam tektokan langsung selama 45 menit kalau tidak ada pelanggaran. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan ada yang sudah kehilangan argumentasi, kehilangan diksi, bahkan kehilangan bantahan yang kuat, debat dihentikan dan kita akan menemukan pemenangnya. Tetapi jika kalian selama 45 menit nanti tidak ada pelanggaran apapun, maka manner, metode, dan meter yang akan menjadi penilaian. Saya pribadi mengucapkan respek sebesar-besarnya pada Bang Zuma, Bang RK. Kalian benar-benar menunjukkan manner berdebat yang baik, sopan santun, dan tidak ada sama sekali kata-kata kotor dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Teman-teman, 1 putaran terakhir dan kita akan segera masuk ke tektokan langsung. Manfaatkan putaran terakhir ini dengan baik. Bang RK akan membuka, setelah itu diikuti oleh Bang Zuma. Pesan saya cuma 1, tolong stuck pada poin debat. Tolong fokus pada mosi debat. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sekali lagi, fokus pada mosi debat. Karena kalian berdua adalah orang asing buat saya malam hari ini. Dan seperti Big Match sebelumnya, apapun hasilnya saya siap dibenci, baik oleh Muslim Indonesia maupun oleh Oten Indonesia. Tapi ini adalah room dialektika netral, so saya siap menanggung semua resikonya. Putaran terakhir, Bang RK akan membuka, diikuti oleh Bang Zuma. Manfaatkan untuk ballpoint, setelah itu tektokan. Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Mesias siapa yang diberitakan? Matius pasal 23 ayat yang ke-10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Ya, tadi Bang Zuma sempat menyampaikan bahwa banyak Mesias yang diurapi. Ya kan? Saya menjawab dengan Matius 23 ayat 10. Jangan pula kamu disebut sebagai pemimpin. Karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu siapa? Mesias. Ya, kemudian ada percakapan antara Yesus dengan perempuan, ya, Samaria. Ya, oh tadi maaf, dari Yakub, ya, untuk Bani Yakub, kata Bang Zuma. Saya menjawab, ya, dari Bani Yakub. Pentingnya Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub yang tadi Bang Zuma sampaikan. Dan ini sampai kepada Yesus. Matius 1 sampai pada Yesus. Ya. Lalu siapa pemimpin kita? Ya. Pemimpin kita dalam Yohanes pasal 4 ayat 2. Oke, maaf. Saya menjawab lagi tentang Israel. Ya, Yesaya pasal 1 ayat yang ketiga. Saya menjawab semua pertanyaannya Bang Zuma. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya pikir ini ayat yang sangat dalam. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan, tetapi umatku tidak memahaminya. Ya, apalagi Bang Zuma. Ya, tetapi mari kita lihat
pandangan dari Bani Israel, Bani orang Samaria. Ya. Yohanes pasal 4. Ya. Siapakah Yesus yang diberitakan itu? Apakah Yesus adalah Mesias? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 24. Kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah itu adalah barang siapa yang benar. Jadi perempuan itu, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Mesias adalah Kristus dan Yesus adalah Kristus. Saya melakukan pembuktian bahwa Yesus adalah Kristus. Dan perempuan Samaria menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Jadi banyak pembuktian. Bukan cuma Petrus dalam Matius 16 ayat 18. Tetapi perempuan Samaria pun mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Apabila ia datang yang memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus, pengakuan Yesus. Anihu, akulah dia. Akulah pemimpin itu. Yang memberitahukan segala sesuatu tentang kepada kami. Kepada umat manusia. Jadi ini jelas. Sangat jelas. Saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi Mesias siapa yang diberitakan para rasul? Hanya ada satu pemimpin saja. Santo Matius menuliskan, pemimpin itu adalah Mesias. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, Santo Matius saja menuliskan bahwa Mesias itu disalibkan. Santo Lukas menuliskan Mesias disalibkan. Santo Markus menuliskan Mesias disalibkan. Santo Yohanes menuliskan Mesias disalibkan. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya 53. Ia dipukul dan ditindas. Kita pikir dia terkena tula. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Saya bisa buktikan bahwa ini merujuk pada Mesias. Tadi saya sudah tunjukkan dalam Targum Yonatan. Kalau Bang Juma tidak terima bahwa ini merujuk pada Mesias, lantas bagaimana pandangan dari Rabi Yahudi yang mengatakan itu adalah Mesias? Nih, Mesias. Saya sebenarnya tidak mau mengulangi, tetapi terulang terus ini. Mesiha. Mesia. Dan yang menerima itu adalah kurban yang sempurna. Yesus mengatakan, dia mengambil roti lalu mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Itulah Mesias. Karena Mesias membawa pembebasan akan dosa. Obat seperti yang tertulis dalam Targum Yonatan pasal 3 ayat yang ke-15. Obat dari dosa adalah Mesias. Dan Yesus mengatakan, itulah, akulah dia. Oke, saudara, Anda semakin menguatkan argumentasi saya. Ya, Yesus anak Maria memang Mesias. Itu nggak masalah itu. Al-Quran saya mengatakan Al-Masih. Yang jadi masalah itu Kisah para Rasul 2 itu loh. Nanti jadi Kristus setelah dia bangkit dari kubur. Itu yang Anda nggak selesaikan, bahkan Anda tidak sentuh sedikit pun. Mari saya masuk untuk sedikit mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan saudara. Anda lihat di dalam nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama di dalam Matius 10. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Di data nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada murid, kepada mereka. Yesus berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Anda lihat di Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Bukan Kristen, bukan Bani Indonesia. Ingat ya, ini pesan Yesus kepada muridnya ya. Nah, nanti Anda akan mengambil Matius 28 nomor 18 nomor 19. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa itu yang diberi kuasa itu? Pergilah ke seluruh bangsa. Itu siapa yang sudah dilantik menjadi Kristus bagi penyalibnya? Itulah yang saya bahas ini, tapi Anda tidak ke sana. Lalu kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus begini, di data nomor 23 dulu. Seorang perempuan, ya, seorang perempuan Kanaan datang di data nomor 12-nya nih.
Data nomor 12, seorang perempuan Kanaan datang, "Kasihanilah aku wahai Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepada dia, "Suruhlah ia pergi." Yesus mengatakan, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel." Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Anda percaya? Anda percaya? Kalau percaya ya sudah, sadar diri. Kemudian perempuan itu semakin mendekat dan menyembah Yesus. Menyembah artinya menghormat kepada Yesus, memohon kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa?